Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dugaan malapraktik kembali terjadi. Seorang ibu dan bayinya meninggal usai persalinan di salah satu rumah sakit di Indramayu. Di Kota Bandung, seorang anak 12 tahun dijual dua pria untuk memuaskan nafsu para pria hidung belang. Debat Cawapres digelar malam ini. Bagaimana kesiapan ketiga kandidat untuk adu visi misi dan gagasan bertema ekonomi? Video seorang dari puluhan anggota geng motor ditangkap dan dihakimi warga saat konvoi menggunakan sepeda motor bersenjata tajam di Kabupaten Bekasi viral. Warga resah gerombolan remaja bermotor ini kerap menebar ketakutan di jalan. Video amatir yang diabadikan warga menunjukkan ulah kawanan geng motor yang membawa berbagai jenis senjata tajam saat konvoi di ruas Jalan Kiai Haji Ahmad Junaidi, Kelurahan Setia Asih, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Menggunakan lebih dari 20 sepeda motor, mereka diduga tengah mencari lawan untuk tawuran. Melihat kawanan geng motor tersebut, warga dan petugas Trantip Desa Setia Asih menghalau mereka. Bahkan satu anggota geng motor yang tertinggal kawanannya ditangkap petugas. Sejumlah warga yang kesal dengan ulah para remaja ini sempat meluapkan emosi dengan menghajar anggota geng motor yang tertangkap. Dari arah timur. Arah timur. Banyak nggak? Banyak, hampir 30 remaja ya Pak. Untuk malam itu memang ada patroli itu ya? Ada, kita tuh selalu patroli di jam-jam rawan. Warga Kelurahan Setia Asih mengaku resah dengan aksi kawanan geng motor yang kerap berbuat onar di wilayah ini. Kayaknya gangster. Ada berapa orang? Banyak Pak. Banyak. Satu motor tuh boncengan bertiga. Itu remaja semua? Remaja. Masing-masing ada bawa sajam? Bawa semuanya rata-rata, ada yang panjang, terus ada yang celurit. Jadi banyak Pak. Semuanya rata-rata bawa deh. Warga berharap polisi bertindak tegas menangkap pembuat onar yang kerap berkonvoi membawa senjata tajam, terutama pada malam hari. Muhabar melaporkan dari Kabupaten Bekasi. Pencurian uang dalam kotak amal masjid kembali terjadi di Kota Bekasi. Pelaku yang bekerja seorang diri membobol kotak amal masjid di wilayah Kecamatan Mustika Jaya. Rekaman kamera pengawas Masjid Darul Mutakin, Jalan Mendor Demong, Gang Bekong, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi ini menunjukkan seorang pelaku yang membawa tas, kemudian masuk ke dalam halaman masjid. Lelaki itu kemudian melihat kondisi sekitar masjid dan langsung mematikan panel listrik agar kamera pengawas masjid mati. Pengawas masjid yang ditemui Senin petang menyatakan pencurian uang jamaah dalam kotak amal tersebut terjadi pada Rabu 13 Desember 2023. Pencurian uang dalam kotak amal terjadi di saat kondisi masjid dalam keadaan sepi. Pelaku sempat beberapa kali mendekati dan melihat uang dalam kotak amal. Diperkirakan uang yang berada di dalam kotak amal berjumlah sekitar 20 juta rupiah. Pelaku seorang diri datang dengan menggunakan sepeda motor. Saya ketahuannya juga habis zuhur, sholat zuhur kotak amal terbongkar. Motor dia sendirian. Masuk dalam, ya itu matiin listrik baru dibobol ya. Oh, dia sempat ngeliat situasi dulu nggak sebelumnya, Bang? Iya, sempat lihat kamera. Lihat. Meski belum melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian, namun pihak DKI Masjid menyatakan kejadian ini menjadi pelajaran dan demi mencegah terjadi hal serupa, rencananya kamera pengawas masjid akan ditambah dan akan meningkatkan keamanan masjid. Awang Darmawan melaporkan dari Kota Bekasi. Polres Karawang membekuk terduga pelaku pembunuhan seorang pelajar SMK saat tawuran antar pelajar. Korban juga merupakan seorang pelajar SMK. Aparat Polres Karawang menangkap tersangka DAS, seorang pelajar SMK yang diduga memicu tawuran antar pelajar SMK di wilayah Kecamatan Tirta Mulia yang menewaskan korban AS, pelajar SMK. Sebelum kejadian, DAS bersama 5 orang temannya telah sepakat tawuran dengan siswa dari sekolah lain. Dan saat bertemu di Kecamatan Tirta Mulia, kelompok korban kalah jumlah.
Sebagian teman korban kabur menyelamatkan diri, namun korban terjebak dan disabet menggunakan senjata tajam oleh tersangka DAS bersama 14 orang temannya. Karena melihat jumlahnya yang tidak sama ataupun tidak seimbang dengan pihak kelompok TOC, maka kelompok KIB ini berusaha untuk menghindar dan melarikan diri. Akan tetapi korban terjatuh dan terkena bacokan. Teman-temannya melihat kejadian tersebut langsung melarikan diri. Warga sekitar sempat membawa korban AS ke rumah sakit Iza yang ada di wilayah Cikampek. Namun saat tiba di rumah sakit, korban sudah meninggal dunia. Tersangka DAS dijerat pasal kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Samsun Nursyah melaporkan dari Karawang. Masih soal tawuran, di Kota Sukabumi kelompok remaja yang tawuran hingga melukai korbannya hanya karena iseng ditangkap polisi. Kedua kelompok remaja itu tawuran hanya karena ajakan di media sosial. Aparat Polres Sukabumi menangkap 3 dari 4 remaja yang terlibat tawuran di Jalan Lingkar Selatan, Kota Sukabumi tanggal 25 November lalu. 2 dari 3 tersangka masih di bawah umur. Ketiganya ditangkap karena membacok anggota kelompok geng pemuda bernama Lingsel. Sedangkan ketiga tersangka adalah anggota kelompok TTD. Kedua kelompok sebenarnya tidak memiliki masalah apa-apa. Namun entah kenapa mereka terlibat tawuran hanya karena ajakan tawuran melalui media sosial. Sok jagoan berujung mendekam di balik jeruji besi. Tawuran ini sebenarnya tidak ada permasalahan sebelumnya. Jadi mereka janjian di suatu tempat, kemudian melakukan tawuran. Himbauan kami terhadap masyarakat agar sama-sama menjaga Kamtibmas, kemudian menjaga anak-anaknya agar tidak melakukan tawuran. Hingga kini polisi masih memburu 1 orang lainnya, sedangkan barang bukti yang disita berupa senjata tajam seperti celurit panjang, celurit pendek, dan golok. Ketiga tersangka dijerat pasal 80 Junto Pasar 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan pidana 5 tahun penjara. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. 2 orang pria ditangkap polisi di Kota Bandung karena menyekap dan menjual anak di bawah umur kepada pria hidung belang. Sebelumnya korban sempat dilaporkan hilang 3 pekan lalu oleh pihak keluarga. Setelah mencari selama 3 pekan, akhirnya petugas unit perlindungan perempuan dan anak PPA Satreskrim Polrestabes Bandung menemukan siswi kelas 6 sekolah dasar warga Kota Bandung yang sempat hilang dari rumahnya. Selain mengamankan korban, polisi juga meringkus 2 pria, AD dan DF, yang diketahui sempat menjual korban kepada belasan pria hidung belang di salah satu apartemen di Kota Bandung. Sebelumnya korban yang pamit pergi ke sekolah tanggal 28 November lalu, rupanya tak pernah sampai ke sekolah dan tak kunjung pulang ke rumah. Korban rupanya terbujuk dengan rayuan tersangka AD yang mengajak korban untuk menginap di salah satu apartemen di Kota Bandung. Tak hanya mencabuli korban, saat bersama dengan korban, AD bahkan menjual korban di situs kencan daring kepada para pria hidung belang selama 11 hari. Tak hanya itu, AD juga sempat memindahtangankan korban kepada rekannya DH yang juga turut mencabuli dan menjual korban yang masih berusia 12 tahun tersebut kepada sejumlah pria hidung belang lain. Hingga kini polisi masih menyelidiki kemungkinan adanya korban lain yang menjadi korban perdagangan orang oleh kedua tersangka. Pelaku ternyata juga menawarkan korban melalui aplikasi online, chatting, ataupun aplikasi media sosial dating dan ditawarkan kepada orang lain. Selain melakukan pendampingan terhadap korban, petugas juga menjerat kedua pelaku dengan pasal 81 Undang-Undang 23 tahun 2002 dan pasal 2 ayat 1 nomor 21 tahun 2007 tentang perlindungan anak dan tindak pidana pemberantasan perdagangan orang dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.
Seorang gadis berusia 16 tahun diperkosa seorang pemuda di Sukabumi. Sebelum diperkosa, korban dicekoki miras hingga tak berdaya. Seorang pemuda 22 tahun ditangkap unit Jatanras Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi Kota karena telah memperkosa seorang gadis berusia 16 tahun di Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi 3 Desember lalu. Tersangka mengaku tega memperkosa korban lantaran terpengaruh minuman keras. Selain tersangka, polisi juga memeriksa 5 pemuda lainnya yang berada di lokasi kejadian. Sebelum kejadian, korban bersama temannya diundang ke rumah teman prianya di wilayah Lembur Situ, Kota Sukabumi. Di rumah tersebut sudah ada tersangka dan 6 pemuda lainnya. Korban kemudian dicekoki miras hingga tak berdaya, lalu diperkosa oleh tersangka. Pengakuan dari pelaku sekali dia melakukan, namun saat ini masih kita dalami keterlibatan yang lainnya juga, karena berdasarkan saksi-saksi dari teman-temannya pelaku, kemudian dari saksi korban sendiri yang baru keesokan harinya memberikan keterangan kepada kami bahwa yang dikenali hanya 1 orang. Pada saat dia sadarkan diri, dia mengetahui bahwa pelaku tersebut sudah di atas tubuh dia. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi.